syarat sah wudu. Yang kedua daripada syarat sah wudu dan mandi, jaryu ma'in, mengalirkan air, ala udwin, di atas anggota badan, maghsulin, yang disiram, yang dibasuh. Jadi syarat Bapak ketika wudu dan mandi besar, ya mandi besar, bukan mandi hari-hari. Syarat ketika wudu dan mandi itu airnya harus mengalir ke anggota badan. Ngalir apa mengalir? Jalan, ngalir, ya. Fala yakfi, maka tidak cukup an yamassahu, menyentuhnya al-ma'u, air, bila jerianin, tanpa mengalir. Jadi air harus mengalir, tidak cukup hanya kena air tanpa mengalir. Ayo apa ayo? Kena air tapi nggak ngalir, apa ayo? Lap, ya benar, dilap. Enggak sah itu wudu lap, wudunya dilap. Basuh wajah misalnya enggak sah ya, tangan dibasahin terus mukanya dilap gitu. Enggak sah wudu begitu. Jadi syarat airnya harus gitu, ngalir ya. Ambil airnya, aliri. Jadi enggak cukup hanya kena air tanpa mengalir. Kenapa enggak cukup? Li'annahu, karena bahwasanya itu layu sama, tidak disebut goslan. Tidak disebut goslan, apa? Menyiram. Ya kalau hanya kena air tanpa mengalir, nah itu namanya bukan nyiram. Apa tadi? Ngelap, ya. Enggak sama, ya beda antara nyiram sama ngelap. Mandi begitu juga. Kagak betah kita juga mandi begitu ya. Nah, air dilap-lap begitu. Ya kayak orang kayak meriang ya, kayak orang meriang, kayak kompres gitu ya. Nah, airnya harus mengalir. Ya, di semua anggota wudu. Kalau itu wudu, airnya harus mengalir di semua anggota wudu. Kalau itu mandi, ya air harus mengalir di semua anggota mandi. Ya anggota mandi itu semuanya, seluruh tubuh. Itu syarat nomor 2. Wa salisuha, dan ketiganya. Wa salisuha, dan yang ketiganya, alla yakuna, tidak ada, alaihi, di atasnya, ai alal udwi, yakni di atas anggota badan, mughayyirun, sesuatu yang merubah, lil ma'i, akan air, taghayyuran, dengan perubahan, doron, yang parah begitu dah ya, doron yang banget, perubahan yang sangat, perubahan yang banget. Apa dong banget ya? Sangat. Kazakfarona, seperti minyak zakfaron. Wasondalin, sejenis gitu ya. Dia sondalin itu nama pohon ya. Entah pohon apa nanti dulu. Pohon kayu cendana. Pohon kayu cendana ya. Ini ya. Khilafan, halnya berbeda, li jama'in, bagi sekumpulan ulama. Jadi syarat yang kedua, syarat sah wudu dan mandi. Yang ketiga, maaf, bukan yang kedua,
kedua. Yang ketiga, syarat sah wudu dan mandi yang ketiga di atas anggota apa? Ya anggota wudu. Kalau itu wudu berarti di atas anggota wudu. Kalau itu mandi ya di atas anggota mandi. Di atas anggota nggak boleh ada sesuatu yang bisa merubah air. Merubahnya dengan perubahan yang sangat, perubahan yang bikin madharat, ya. Perubahan yang bikin madharat itu apa? Biar yakuna katsiron. Perubahan yang sangat maksudnya itu perubahannya banyak. Bihaitsu yamna'u itlaqas bil ma'i alaih. Perubahan banyak itu gambarannya itu air jadi nggak disebut lagi air murni gitu. Karena berubah oleh sesuatu di atas anggota wudu atau anggota mandi tadi. Apa misalnya? Contoh kita dan sehari-hari apa? Bedak. Ibu-ibu nih. Ya, sedang wajah masih ada apa namanya? Make up, ya kosmetik. Nah itu enggak langsung wudu ya. Jangan langsung melakukan berwudu. Karena di wajah itu sedang ada apa? Sedang ada zat yang bisa merubah air. Berarti apa dulu? Ya, bersihin dulu. Bersihin dulu make upnya. Semua tuh, bedak, apalagi sih? Lipstick. Air apa namanya? Eyeshadow. Apa sih namanya? Bapak nggak tahu kosmetik ya? Nggak pernah beli. Iya kita mah suami mah kagak ngerti, dulu beli sono kan begitu kita mah ya. Mau beli apa kita sono beli gitu. Ya hal-hal kosmetik itu tadi ya di wajah itu. Jadi sebelum melakukan berwudu bersihin dulu itu zat yang bisa merubah air. Jadi kalau langsung berwudu nanti airnya berubah oleh kosmetik tadi. Nah kalau berubah itu maksudnya berubah warna ya. Perubahan yang sangat, perubahannya banyak. Jadi udah dengan berubahnya nggak lagi disebut air murni. Nah itu nggak sah tuh wudu begitu. Jadi bersihin dulu. Di sini dicontohkan jakparon, ya minyak, sejenis minyak. Atau pohon kayu cendana, ya sesuatu dah ya. Sesuatu yang kalau menempel di kulit, sesuatu yang bisa merubah air. Jadi intinya syarat nomor 3 nih, wudu dan mandi. Di atas anggota wudu, di atas anggota mandi nggak boleh ada sesuatu apapun yang bisa merubah air. Jadi bersihkan dulu, baru kemudian wudu. Warabi'uha, yang keempat syarat sah wudu dan mandi alla yakuna, tidak ada alal udwi, di atas anggota wudu atau anggota mandi enggak ada apa? Hailun, penghalang. Hailun, sesuatu yang menghalangi, bainal ma'i, antara air, wal maghsuli, dan yang dibasuh dan yang disiram. Ini syarat keempat juga, di atas anggota wudu atau di atas anggota mandi nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi air untuk kena ke kulit. Itu sesuatu adanya antara air dengan kulit, antara air dan
kulit yang dibasuh, yang disiram. Kanurotin, seperti tepung, ya. Nurah itu di sini artinya tepung. Ya, ini contoh, ya. Apa itu? Kapur, ya. Nurah kapur, bukan tepung, kapur. Berarti cat nggak nyerap tuh, ya. Kalau di sini nurah, kalau di sini yang jadi contoh nuratin kapur, cat apa tuh yang bukan cat besi, cat apa? Tembok. Itu kan cat kapur, ya? Iya kan, ya? Iya, Bapak ngecat terus belepetan di badan, di tangan, di kaki. Nah, kalau di sini dicontohkan kapur, berarti itu nggak nyerap air tuh. Bapak habis ngecat di tangan penuh dengan noda-noda cat, ya, cat tembok, memang cat kapur. Nah, itu kalau di sini jadi contohnya kapur, ya berarti itu nggak nyerap air itu. Artinya Bapak wudhu dalam keadaan misalnya di tangannya ada noda atau titik-titik cat itu tadi, maka itu nggak sah, karena itu menghalangi air. Jadi dibersihin dulu, ya, dibersihin dulu semua hal-hal yang bisa menghalangi air kena ke kulit. Terus dicontohkan juga di sini wasamain, apa, lilin. Lilin, tahu lilin? Ya, lilin kan mengering tuh, ya. Lilin kering, ya ngalangin air tuh, Pak. Jadi kalau wudhu terus di anggota wudhu atau anggota mandi ada lilinnya. Nah, diangkat dulu, dibersihin dulu. Waduhnin jamidin, dan seperti apa nih, minyak yang mengeras. Lem. Ya, lem, betul. Nemu aja Bang Haji. Iya, minyak yang mengeras. Sejenis minyak, zat apapun yang mengeras. Ya, kayak lem itu. Dan contoh-contoh lainnya. Baik. Hah? Perban nyerap nggak air? Ya perban itu kan bahannya kain, ya? Kain. Nyerap nggak air? Kena nggak air? Ya maksudnya tembus nggak air? Handiplas juga. Kalau semisalnya Bapak ragu, oh ya sudah, yakini nggak tembus. Aja kalau ragu. Yakini jangan tembus, ya. Kalau ragu, maka ambil keyakinan nggak tembus. Ambil yang lebih berat. Ya, Bapak lagi pakai Handiplas, Tensoplas, ya dulu kita Tensoplas, ya. Sekarang ya apa kek, ya lagi ada di sini gitu. Terus Bapak ragu, ini tembus nggak air, ya? Ya kalau ragu ya sudah, lepas aja. Ketika Bapak ragu, maka lakukan yang terberat. Yang terberat itu berarti dibuka. Kalau ragu itu air menyerap atau tidak, gitu, ya. Buka saja. Wakada yustarotu, wakada dan seperti itu juga. Yustarotu disyaratkan alama jazama bihi katsiruna. Disyaratkan juga menurut apa yang sudah ditetapkan oleh kebanyakan ulama. Apa disyaratkan? Apa? Alla yakuna, tidak ada wasahun, kotoran, tahta zofrin, di bawah kuku, yang mencegah wusulal ma'i, sampainya air, 5 tahtahu, kepada bagian di bawah kuku. Nah,
Ada tuh beberapa, ya banyak, ada banyak ulama menambahkan syarat itu juga. Ditambahkan ya di bawah kuku pada masalah sesuatu di bawah kuku nih. Jadi nggak boleh di bawah kuku ada zat, ada kotoran yang bisa menghalangi air. Ini juga jadi syarat. Makanya yang kukunya panjang tuh, bukan nggak, ya silahkan kalau pengen kuku panjang, kalau pengen punya kuku panjang ya silahkan aja. Ya perhatikan ya, jangan ada sesuatu kotoran yang bisa menghalangi air. Wa khamisuha, langsung saja ya. Biar cepat. Mohon maaf saya nggak baca semuanya karena kita ketemu sebulan sekali. Ya, ketemu sebulan sekali dibaca semua ya. Kapan selesai ya begitu ya. Wa khamisuha, yang kelima daripada syarat sah wudu dan mandi, dukhulu waqtin, masuknya waktu. Tadi dulu, lidaimi hadasin, bagi orang yang terus menerus hadas. Jadi Pak, ada orang berstatus daim hadas. Daim hadas itu berarti terus-terusan hadas. Ini penyakit nih. Kasalisin, seperti orang yang terus-terusan terus-terusan kencing ya. Ada salisil baul, ada salisil rih. Jadi salis itu orang yang terus-terusan kencing atau terus-terusan buang angin. Bentar-bentar gitu. Atau bentar-bentar gitu. Udah dol. Ya, itu penyakit ya. Wa mustahadhatin, dan seperti wanita yang berdarah istihadhah. Nah jadi ini syarat tambahan Pak. Ini syarat yang kelima, enggak berlaku buat yang sehat. Jadi ini syarat buat siapa? Buat yang sakit itu tadi, terus menerus hadas. Nah maka ada tambahan syarat ini, apa? Dukhulul waqt, sudah masuk waktu sholat. Jadi wudunya orang yang terus menerus hadas, wudunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, jangan dulu berwudu dia. Gitu. Perempuan yang berdarah istihadhah, keluar darah terus, bukan hari dia haid, bukan harinya dia haid, juga bukan darah yang keluar habis melahirkan. Dia tidak sedang habis melahirkan. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya kalau bukan haid, bukan nifas, berarti apa? Istihadhah. Nah perempuan yang berdarah istihadhah, ketika dia mau sholat, wudunya harus dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau yang sehat kan enggak, yang sehat mah ada nggak syarat masuk waktu sholat yang sehat? Enggak. Bapak wudu pengen sholat maghrib jam 5:30, sah nggak? Belum masuk waktu, belum sah nggak yang sehat tuh begitu? Ya sah. Sholat ya sah. Wudu pengen sholat maghrib, terus wudunya jam 5:30, sah. Yang sehat. Nah yang sakit itu tadi, yang sakit terus menerus hadas tadi itu, wudunya itu harus sudah masuk waktu. Kenapa begitu? Karena nanti orang yang terus menerus hadas, maka wudunya
masuk dalam status wudu darurat. Wudunya sah karena wudu darurat. Nah, yang namanya darurat, perkara yang masuk status darurat, ya, maka disyaratkan harus sudah masuk waktu. La darurata qoblal waqti. Enggak ada perkara darurat kalau belum masuk waktu. Karena wudunya adalah wudu yang sifatnya darurat. Iya Pak, dipikir-pikir ngapain wudu gitu Pak? Lah kan lagi terus-menerus hadas, lah ngapain dia wudu? Kan gitu ya? Hah? Jadi wudunya ini wudu terpaksa. Nanti niatnya pun beda, bukan niat mengangkat hadas. Hah? Ya kan kalau kita wudu mengangkat hadas, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar. Saya niat wudu dalam rangka mengangkat hadas kecil, niat mandi mengangkat hadas besar. Nah, orang yang daim hadas, orang yang terus-menerus hadas, hadas apa yang diangkat? Orang dia lagi terus-menerus hadas gitu. Berarti kan wudunya, mandinya bukan ngangkat hadas, bukan. Jadi wudu apa? Ya wudu terpaksa gitu, wudu darurat. Semata-mata dilakukan wudunya, mandinya semata-mata dilakukan agar diperbolehkan melakukan sholat gitu. Berarti nanti yang daim hadas, orang yang terus-menerus hadas, dia berwudu dengan niat listibahatis sholat gitu Pak. Ya, persis kayak tayamum. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Saya niat berwudu untuk memperbolehkan sholat gitu. Terus kentut lagi? Enggak ngaruh. Iya, nanti lagi sholatnya kagak batal. Cuman sesuai hadasnya ya. Kalau penyakitnya terus-menerus kencing, udah tuh, maka niat wudunya itu nawaitul wudu listibahatis sholat. Saya niat wudu biar boleh sholat. Udah selesai wudu dia sholat. Nah, selama sholat terus-terusan itu kencing keluar, nggak batal. Tapi kalau kentut batal. Tuh, lah kan bukan penyakitnya. Oh, kalau misalnya kita kencing, kentut bukan penyakitnya. Iya, gitu. Kentut batal. Iya. Kalau misalnya kita kentut, dia kencing batal. Iya. Lah beneran ini fikih mah apik ya. Per fikih mah penyakitnya salisnya salis baul, terus menerus kencing. Ya sudah, niat wudunya listibahati sholat. Nah, selama sholat terus-terusan kencing, oh kagak ngaruh, nggak batal. Tapi giliran dia kentut, bukan penyakitnya kentut mah batal. Begitu juga yang salisnya salis surih, salisnya salis kentut, terus-terusan buang angin. Ya sudah, wudunya niat biar boleh sholat, listibahati sholat. Nah, selama sholat kentut mulu, buat, ya nggak batal. Tapi giliran kencing, batal, karena bukan penyakitnya gitu. Kalau kentutnya diikut, Hah? kencing itu Gimana? double dua-duanya. Kentut, tapi yang itu di belakangnya. Kotoran. Iya, walaupun begitu ya. Hah? Enggak dikodok. Enggak. Ya sudah begitu aja. Dia udah sholat itu. Dengan begitu maka dia sudah sholat. Darurat ya. Ya, bukan sholat orang yang faqidut tahurain, bukan. Bukan sholat orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Kalau faqidut tahurain kan sholat aja udah, nggak pakai wudu, nggak pakai mandi. Nah, kalau faqidut tahurain nanti diulang, dikodok ketika ada air. Jadi karena nggak ada air nih, nggak ada air buat wudu, nggak ada debu buat tayamum, ya sudah sholat aja. Faqidut tahurain namanya. Nah, ntar dikodok kalau itu mah. Ini mah enggak, ini mah udah. Ini mah dia udah terhitung sholat sudah. Ya begitu sudah sholatnya.
Itu ya. Ya, sudah. Ada nih, ada. Ada nanti ada. Wa yustaratu lahu aidan zannu dukhulihi. Dan disyaratkan juga ya, Pak. Dia kan tadi syarat masuk waktu. Disyaratkan juga ada prasangka bahwa waktu sudah masuk. Zannu dukhulihi, ya prasangka masuknya waktu. Fala yatawaddau, maka dia tidak berwudu. Kal mutayammimi, seperti orang yang melakukan tayammum li fardin, untuk sholat fardu, al naflin, atau untuk sholat sunnah, muaqqatin, yang berwaktu, qabla waktin, sebelum masuk qabla wakti fi'lihi, sebelum masuk waktu mengerjakannya. Wali sholati janazatin. Nah itu. Jadi kayak orang tayamum. Daim hadas, orang yang terus menerus hadas, itu derajatnya, statusnya kayak orang yang melakukan tayamum. Tayamum kan begitu. Bapak sholatnya pakai tayamum, tunggu masuk waktu sholat. Nggak bisa, harus sudah masuk waktu sholat kalau sholatnya pakai tayamum. Nah, daim hadas begitu juga, kayak orang tayamum. Sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya masuk waktunya fardu. Kalau sholat sunnah, masuk waktu sholat sunnah apa? Masuk waktu sholat qobliyah, berarti apa? Ya ada waktu sholat qobliyah itu waktu apa? Waktu sholat qobliyah itu waktu sholat fardunya. Nah sekarang waktu sholat ba'diyah, waktu apa sholat ba'diyah? Sesudah. Kalau belum sholat fardu, bapak nggak boleh ba'diyah. Dan sholat sunnah yang berwaktu yang lain. Terus kalau sholat jenazah, kapan masuk waktunya sholat jenazah? Benar Bang Haji, benar. Wali sholat di janazatin, dan untuk sholat jenazah qoblal ghusli, sebelum mandi. Jadi sebelum mayit dimandikan, mayit belum dimandiin tuh udah masuk waktunya sholat jenazah. Jadi wudunya di situ dah tuh, gitu. Jadi kalau mayit belum dimandiin, belum masuk waktunya. Ya bapak nih, orang yang daim hadas tuh orang yang penyakit terus menerus hadas, dia mau ikut sholat jenazah. Ceritanya gitu. Maka wudunya ntar kalau belum dimandiin tuh mayit. Masih pada takziah, masih pada apa, belum persiapan apa-apa. Ntar wudunya ntar. Nah lagi dimandiin tuh mayit, nah wudu udah gitu. Udah masuk waktu katanya. Wa tahiyatin, dan seperti sholat sunnah tahiyat. Kapan masuk waktunya sholat sunnah tahiyat? Pas datang ke masjid. Ya banyak qabla dukhulil masjid, sebelum masuk ke dalam masjid. Bapak masih di rumah. Ya tuh orang yang terus menerus hadas masih di rumah, belum jalan. Ya biasanya kan kalau masuk masjid sholat tahiyat, maka wudunya ntar. Iya, pas mau masuk masjid wudu, jangan di rumah wudunya. Tuh yang daim hadas. Ada penyakit begitu, ada ya? Nanti udah tua biasanya udah tua. Udah dol. Katanya Apa tahu katanya? Walazima wudu'ani, dan wajib wudu'ani, 2 kali wudu, au tayammumani, atau 2 kali tayammum, ala khatibin, atas khatib. Khatib daimil hadasi, yang berpenyakit terus menerus hadas. Khatibnya yang Ahaduhuma, salah satu 2 wudu itu, lil khutbataini, untuk 2 kali khutbah.
Wal akharu dan wudu yang lain ba'dahuma setelah 2 kali khutbah li sholati jumu'atin untuk sholat Jumat. Khotibnya lagi sakit daim hadas. Ceritanya tuh khotib nggak mau dibadalin, kentut mulu. Biarin, kalau emang dia memaksakan mau khutbah juga, cuma wudunya 2 kali. Tuh khotib yang daim hadas wudunya 2 kali. Satu wudu, satu buat khutbah, terus habis khutbah wudu lagi. Ribet nih. Alhamdulillah. Jangan sampai nih sakit begini. Iya tuh khotib daim hadas, itu khotib sedang sakit daim hadas, terus menerus kentut, terus-terusan kencing. Begitu mau naik khotib, wudu dia. Nah selesai 2 kali khutbah sebelum sholat, wudu lagi, gitu. Enggak 1 kali wudu buat 2, gitu. Enggak sekali wudu buat khutbah sama sholat, enggak. Pengen khutbah wudu, terus nanti pengen sholat 2 rakaatnya wudu lagi 2 kali. Enggak sekaligus itu. Pertama wudu langsung mulai wudu lagi. Oh enggak sekaligus 2 kali wudu. Oh enggak. Atu-atu. Satu untuk ibadahnya, ntar 1 lagi untuk sholatnya. 1 untuk khutbah, 1 lagi nanti untuk sholatnya. Enggak sekalian wudu 2 kali buat khutbah sama enggak begitu. Enggak begitu. Ada pernah kejadian begitu? Enggak ada ya? Mudah-mudahan enggak ada. Doain biar khotib pada sehat. Kalau dia jadi imam dia wudu dulu. Biar khotib pada sehat. Iya. Lah. Ya habis turun khutbah gitu ya, lagi komat dia lari wudu, kan lucu jadi. Itu imam lagi dia. Iya, apakah dia imam atau tidak jadi imam? Pas pengen sholat Jumat dia wudu lagi. Jadi beda Pak antara 2 khutbah sama sholat. Wa yakfi dan cukup wahidun lahuma. 1 kali wudu untuk khutbah dan sholat li ghairihi buat selain daim hadas. Buat yang enggak sakit terus menerus hadas ya cukup sekali. Saya nih sehat, sekali wudu buat khutbah sama sholat ya sudah cukup. Yang sehat mah cukup. 2 kali wudu tadi itu buat yang daim hadas. Wajibu dan wajib alaihi atas itu orang yang daim hadas al-wudu'u melakukan wudu likulli fardin untuk setiap sholat fardu. Jadi tiap sholat fardu wudu dia. Kal mutayammimi ekat tayammumi seperti tayamum. Setiap mau sholat fardu dia wudu. Kan yang sehat mah enggak. Bapak sholat subuh pakai wudu isya boleh nggak? Boleh. Ada emang di sini yang sholat subuhnya pakai wudu isya? Mana orangnya saya mau lihat. Nggak tidur saya. Lah ya makanya mana orangnya? Tunjukkan kepadaku. Saya mau cium tangan sama dia itu. Iya. Lah iya berarti kan nggak batal. Nggak kencing, nggak berak, nggak ngerepe-repe bininya, ya. Nggak nyemplak, nggak apa, nggak tidur. Mana? Tunjukkan kepadaku. Nggak Pak, ada ulama madhab selama 40 tahun sholat subuhnya pakai wudu isya. Bayangkan kita memang nggak bisa begitu ya. Hah? Udah bukan kelas kita udah itu mah ya. Megang istrinya siang kali. Nggak tahu. Wakada dan seperti itu wudu ghaslul farji
mencuci kemaluan. Nah ini yang ditanyain tadi. Jadi tiap mau sholat wajib cuci kemaluannya. Apa sih cuci kemaluan? Cebok, istinja. Wa ibdalul qatanati, juga penggantian katun. Apa itu katun? Kapas. Dulu nggak ada pembalut. Kapas dulu mah. Nggak jelas ini tulisannya. Allati bifamihi. Oh, allati bifamihi, yang ada di mulut kemaluan. Mulut kemaluan, emang kemaluan ada mulut? Emang kemaluan ada mulutnya? Ini maksudnya perempuan ya. Di mulut farji. Jadi wanita yang mustahadah, wanita yang terus-menerus istihadah, keluar darah, setiap sholat Pak, setiap sholat dia lakukan yang pertama ganti anu apa ya? Yang pertama istinja, cuci kemaluannya, cebok, istinja. Terus pakai anu baru apa? Pembalut baru. Nah setelah itu selesai, baru lakukan wudhu. Gitu. Nah setelah wudhu, sholat tentu zuhur. Selesai zuhur, nanti asar begitu lagi, sudah masuk waktu asar, ya. Lepas pembalutnya yang tadi, cuci kemaluan, istinja, ganti dengan pembalut baru kemudian wudhu, sholat dan asar. Nah, nanti maghrib begitu tuh, ya. Berat emang. Kenapa berat begitu? Karena dia harus sholatnya wajib. Karena keadaannya sedang berhadas, maka seperti itulah. Biar nanti sholatnya nggak perlu dikodok lagi. Gitu. Asobah ini apa nih? Nanti dulu. Wala asobah. Oh. Kain pengikat. Apa kain pengikat? Perban. Wa ilam tazal, walaupun tidak hilang an maudhiha, dari tempatnya, ala nahwi salisin, atas orang yang seumpama sakit terus-menerus kencing atau buang angin. Mubadarotan, sebagai perilaku menyegera bisolati, untuk sholat. Jadi itu selain wudhu, setiap sholat fardu dia berwudhu seperti tayamum. Nah, juga dia wajib melakukan itu tadi, cuci kemaluannya. Jadi setiap mau wudhu cebok dulu, gitu. Yang laki, yang perempuan. Nah khusus yang perempuan pakai wajib ganti ya pembalut. Walau akhoroha, dan kemudian kalau dia menunda li sholahatiha, untuk kemaslahatannya, kantizori jamaatin, seperti menunggu jamaah, atau jumaatin, atau sholat Jumat. Jadi nggak boleh ditunda-tunda, begitu dulu tuh.
Begitu udah masuk waktu, ya udah wudu, lakukan yang tadi tuh, langkah-langkah tadi. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Kecuali memang ada penundaan, ada kemaslahatan penundaannya, kayak nungguin jamaah. Nah, nggak apa-apa. Kalau bukan menunda yang ada kemaslahatannya itu doro ya, apa doro. Nggak boleh ya, berpengaruh. Wa in akharat, dan kalau dia menunda an awalil waktu, dari awal waktu. Wa in akharat, walaupun dia menunda an awalil waktu, dari awal waktu. Jadi silakan. Tuh perempuan udah masuk waktu tapi dia nggak langsung cebok dulu, nggak langsung wudu gitu. Dia menunda nunggu jamaah. Walaupun tertunda awal waktunya gitu. Walaupun kelewat sholat di awal waktu, walaupun demikian nggak apa-apa nunda. Wakadihabin, dan seperti berangkat pergi ila masjidin, ke masjid, lam yadurruhu, maka itu tidak mengapa baginya. Ya, jadi orang yang daim hadas, begitu masuk waktu sholat, dia nggak langsung wudu, dia nggak langsung istinja, nggak langsung melakukan langkah-langkah tadi, dia entar dulu. Kalau entar dulunya dalam rangka nungguin jamaah, dia pengen sholat jamaah, nggak apa-apa. Tapi kalau entar dulunya nggak dalam rangka itu, maka itu nggak boleh. Harus langsung, harus di awal waktu. Nah, walaupun ketika dia entar dulu karena nunggu jamaah, walaupun kelewat sholat di awal waktu, walaupun demikian nggak apa-apa. Atau entar dulu karena berangkat ke masjidnya rada jauh, gitu kan ya. Jadi sholatnya jadi nggak di awal waktu karena dia berangkat dalam perjalanan ke masjid, ke mushola, nggak apa-apa. Tertunda karena telat oleh berangkat ke masjid atau ke mushola, nggak apa-apa ya. Dah, jadi syarat nomor terakhir berapa tuh? Nomor 5 itu bukan buat kita, bukan buat yang salim, bukan buat yang sehat, bukan. Dan wudhu dan niatnya ya, niatnya bukan niat mengangkat hadas. Lagi mana niat mengangkat hadas? Orang dia lagi lagi hadas terus. Jadi wudhunya, mandinya itu niat listibahatis sholat, agar diperbolehkan sholat. Enggak, agar dibolehkan sholat. Yang artinya begitu, listibahatis sholat, agar dibolehkan sholat. Cukup, ada yang mau tanya? Mungkin sedikit kita masalah, karena tadi disebut masalah tayamum. Cuma tayamum juga bisa batal kalau udah ketemu air ya? Ya. Kalau yang masih enggak ya, kalau yang isbatnya yang enggak ya? Enggak. Semua perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Udah tayamum terus kentut, batal. Terus apa lagi? Ada air, batal. Batal tayamumnya. Kalau tayamumnya sebab nggak ada air. Tayamumnya sebab nggak ada air. Begitu belum sholat, belum mulai sholat, udah selesai tayamum, hujan, ya batal tayamumnya, ya. Karena uzurnya hilang. Apa uzurnya tadi? Air. Nggak ada air, ya. Dengan turunnya hujan, uzurnya hilang. Kalau udah sholat nggak batal, terusin sholat, udah jadi sholat. Ya, jangan begitu. Kalau udah sholat mah, ya. Ini belum sholat, udah tayamum tapi belum sholat, geledek aja gede hujan, nah batal. Kalau tayamumnya dilakukan karena nggak ada air. Tapi kalau tayamumnya dilakukan karena sakit, bodo amat, ada air kagak ada air orang tayamumnya, iya kan ya? Iya. Dan tayamumnya karena sakit. Boleh kena air. Iya, ada air nggak ada air ya nggak ngaruh, bodo amat, bukan buat dia itu. Jadi batal.
Semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Nanti berlanjut apa tadi itu? Furuduhu. Ya, selesai sudah pembahasan sedikit banyak pembahasan syarat sah wudu dan mandi. Nanti berlanjut apa? Fardu wudu. Ini pelajaran lama sebenarnya ya, tapi karena kitab baru ya nggak apa-apa. Insya Allah nanti ada penambahan ya. Ada hal-hal baru yang kita akan ketahui. Cukup deh ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.